Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Papi, podcast asik penuh inspirasi. Saat ini bersama aku, Vanessa Azahra dan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandi Suryapebrian, biasa dipanggil Sandi. Gimana nih Vanessa kabarnya? Aku sendiri alhamdulillah baik nih Kak. Kalau Kak Sandi sendiri gimana nih? Aku juga sehat, alhamdulillah. Oh iya nih Kak Sandi. Kita di sini kira-kira bakal bahas apa sih Kak? Boleh sharing-sharing sedikit nggak? Oke, jadi pada podcast kali ini kita bakal membahas mengenai Implementing Business and Entrepreneurship Education in Society 5.0 yang menjurus kepada Manpower Planning. Nah, benar banget nih Kak Sandi. Jadi dalam tema tersebut, kita bakal sharing dan juga membahas mengenai entrepreneurship dan juga berfokus pada tekno entrepreneurship dan juga manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Ya, bener banget nih Vanessa. Oke, nah sebelumnya di sini aku bakal coba jelasin nih, apa sih entrepreneurship itu kepada teman-teman semua. Jadi untuk entrepreneurship ini merupakan alternatif solusi atas berbagai masalah, contohnya seperti kemiskinan, adanya kesenjangan sosial, dan juga pengangguran. Nah, dari berbagai masalah tersebut harus dituntut adanya tindakan kreatif dan juga inovatif. Jadi untuk kewirausahaan ini bukan hanya sebatas kecerdasan akademik saja, namun perlu adanya jiwa dinamis dalam menangkap tantangan dan resiko, kemudian mengubahnya menjadi peluang dan potensi pertumbuhan. Nah, betul banget nih teman-teman apa yang tadi Kak Sandi jelasin. Dan seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan kewirausahaan ini juga akan didukung dengan pengembangan teknologi yang semakin baik. Sehingga akan lebih banyak lagi entrepreneur-entrepreneur muda yang akan menggunakan teknologi dalam usaha mereka. Nah, dari sisi perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui sisi persediaan dan juga sisi kebutuhan. Nah, dari sisi persediaan sendiri, perencanaan tenaga kerja akan cenderung membicarakan soal terkait dengan calon tenaga kerja atau perencanaan mengenai orang-orang yang akan menjadi pendatang baru pada kelompok angkatan kerja. Ya, betul banget nih Vanessa. Oh iya, tadi Vanessa sempat singgung nih terkait technopreneurship dan juga manpower planning. Mungkin boleh dijelasin nih ke teman-teman semua. Oke, boleh dong Kak Sandi. Jadi aku mulai dari techno entrepreneurship dulu ya. Jadi techno entrepreneurship itu merupakan penggabungan dari kata-kata teknologi dan juga entrepreneurship, di mana hal ini membangun suatu istilah baru dalam istilah kewirausahaan. Jadi, techno entrepreneurship ini merupakan sebuah proses dan juga pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya. Dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi ini dapat menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor dalam pengembangan ekonomi nasional. Nah, beberapa tahun terakhir ini, konsep techno entrepreneurship menjadi sangat populer di banyak kalangan dan juga banyak dibahas di dalam forum-forum dan juga dikembangkan di banyak negara dengan dukungan dari pemerintah. Nah, sementara perencanaan tenaga kerja atau manpowering planning adalah suatu proses di mana untuk mengumpulkan informasi secara reguler dan juga analisa situasi dan juga tren untuk masa kini dan juga masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja dari sisi kebutuhan merupakan derived demand yang dimana artinya adalah permintaan terhadap tenaga kerja baru yang akan ada jika permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat gitu Kak Sandi. Oh iya, jadi kalau teman-teman mau tahu, jadi ada perbedaan khusus ya antara entrepreneurship dan juga technopreneurship. Jadi untuk entrepreneurship ini harus sukses pada dua tugas utama. Yang pertama menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan. Dan yang kedua tentunya teknologi ini harus bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk manpower planning ini merupakan derived demand ya. Jadi permintaan terhadap tenaga kerja baru akan ada jika permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, jadi entrepreneurship ini biasanya berhubungan sama mendapatkan profit ya Kak Sandi. Sehingga yang saat ini terjadi adalah era society 5.0, di mana semuanya berbasis teknologi internet. Dan kini teknologi telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan juga berbasis dari layanan internet ini sangat mendorong tingginya dari pertumbuhan ekonomi nih Kak Sandi. Ya, betul banget Vanessa. Nah, teman-teman tahu gak sih peran dari techno entrepreneurship ini bagi pendidikan? Nah, jadi di zaman 5.0 yang akan kita jajaki kali ini, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan adanya beberapa kesenjangan seperti kesenjangan regional,
sosial, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Dan juga untuk pendidikan ini memiliki peran penting dalam pengembangan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi untuk pengembangan manusia harus dilakukan secara utuh untuk mencangkup pengembangan dari segala aspek. Namun pengembangan manusia ini harus didorongi oleh adanya Menpora Planning, yaitu perencanaan tenaga kerja, agar manusia atau sumber daya manusia ini bisa berkualitas juga dan bisa mendorong kita untuk lebih maju lagi. Nah, aku juga setuju banget nih Kak Sandi. Ternyata implementasi dari Society 5.0 ini banyak banget ya Kak. Nah, mulai dari suatu pengolahan data yang dikumpulkan dari aktivitas-aktivitas manusia maupun benda fisik di sekeliling kita, dan hasilnya dari olahan data tersebut akan menjadi dasar dalam sebuah pengambilan keputusan, yang keputusan itu akan menjadi sebuah efisiensi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, hingga kesejahteraan yang lebih berimbang nih Kak. Oh ya, betul sekali. Nah, tadi kita fokusnya itu di technopreneurship dan juga manpower planning. Nah, kita bakal bahas juga nih terkait era society 5.0. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di 4.0 aja kita udah banyak banget menggunakan teknologi dan Benar tidak banget. bisa banget ya terpisah dari teknologi. Nah, sekarang dengan hadirnya era society 5.0, pastinya untuk teknologi bakal lebih gencar lagi. Jadi memang teknologi menjadi bagian sangat penting dan tidak terpisahkan bagi kehidupan manusia atau masyarakat, baik di segi pendidikan, bersosialisasi, ataupun berbisnis melalui layanan internet yang saat ini sangat mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi. Nah, aku juga setuju banget sih Kak Sandi. Jadi ternyata entrepreneur-entrepreneur muda ini kalau mau sukses tuh butuh kesungguhan dan juga keseriusan dari perguruan tinggi juga ya. Jadi dalam mengemban dalam misi entrepreneurial kampus dan juga akan menyongsong masyarakat ekosistem pintar atau Society 5.0. Iya, dengan menyongsong masyarakat, tapi bukan cuma peran masyarakat aja kan ya, Kak? Iya benar. Jadi dibutuhkan sebuah kerjasama yang baik antara peran perguruan tinggi dan juga pemerintah serta kolaborasi dari kelompok komunitas usaha yang akan menjadikan technopreneurship ini akan tumbuh dan juga berkembang dalam diri mahasiswa. Sehingga nanti akan tercipta sebuah lulusan perguruan tinggi yang pakai dan juga siap berkompetensi di era Society 5.0 nih Kak Sandi. Iya, dan dalam rangka pengembangan kewirausahaan ini harus lebih efektif lagi dengan mempertimbangkan dengan adanya lembaga koordinasi pengembangan kewirausahaan nasional yang tetap menjaga aspek sinergi dan kebersamaan dari setiap komponen bangsa dengan memberikan akses koordinasi yang lebih terstruktur, baik pada dunia pendidikan, teknologi, hingga badan-badan kreatif untuk menampung hasil dari technopreneurship. Oke, jadi aku mau simpulin dikit boleh nih ya Kak. Ya. Jadi pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi dan juga pemanfaat teknologi yang tepat akan menjadi fondasi utama ya dalam mengembangkan jiwa dan semangat technopreneurship ini nih Kak. Ya, betul. Jadi untuk technopreneurship ini memang harus diimplementasikan di zaman sekarang untuk mencapai masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial. Nah, benar banget nih Kak Sandi. Mungkin pembahasan proyek kita ini kurang mendalam ya mengenai itu, tapi mungkin di lain kesempatan nih Kak, kita boleh kulik-kulik lagi nih ya Kak. Ya, betul. Mungkin untuk sekarang kita bahasnya terkait entrepreneurship dan juga manpower planning dalam segi pendidikan. Mungkin next time nih teman-teman bisa ikutin kita terus di PAPI untuk menjelaskan terkait entrepreneurship, technopreneurship, dan juga manpower planning terhadap ekonomi, sosial, dan juga budaya. Oke, ternyata topik yang bakal kita bahas tuh ternyata masih banyak banget Iya, nih ya banyak Kak. banget. Cuma karena sedikitnya waktu nih, kayaknya kita harus tutup nih kegiatan podcast kita pada pagi ini nih Kak Sandi. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menunggu dan memperhatikan topik pembahasan kita. Aku izin tutup kegiatan hari ini ya, Vanessa. Makasih banyak sebelumnya. Oke, makasih banyak juga Kak Sandi. Sampai ketemu lagi di PAPI, podcast asik penuh inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.